Namaku Eka, usia 32 tahun. Aku seorang ibu dari seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, namanya Raka. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan sederhana, menyiapkan seragam Raka, lalu berangkat kerja ke toko bahan bangunan tempatku menjadi kasir. Hidupku biasa saja, tapi dulu aku selalu merasa cukup. Ada keluarga kecil yang kukira akan selalu utuh. Suamiku, Arman, bekerja di perusahaan proyek bangunan. Kami sudah menikah 8 tahun. Awalnya, Arman adalah sosok yang hangat dan penuh perhatian. Ia sering membawakan buah tangan kecil setiap pulang kerja, dan selalu menanyakan bagaimana hariku. Tapi beberapa bulan terakhir, semuanya berubah. Rumah ini masih sama, tapi rasanya seperti kehilangan cahaya. Arman mulai sering pulang larut malam. Katanya lembur. Kadang ada proyek baru. Aku percaya, karena aku tahu pekerjaannya memang sibuk. Tapi semakin lama, alasannya terdengar semakin samar. Ia jarang berbicara, jarang tersenyum. Bahkan saat makan malam, kami duduk bersebelahan, tapi seolah berjauhan. Aku berbicara. Ia hanya menjawab seperlunya. Aku mencoba sabar, meyakinkan diri bahwa mungkin dia sedang lelah. Namun perubahan itu terlalu terasa untuk diabaikan. Ia lebih sering membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Jika ada pesan masuk, ia langsung membalas cepat lalu menyembunyikan layar. Awalnya aku tak peduli, tapi suatu malam, aku melihat ekspresi di wajahnya, senyum kecil yang sudah lama tak kulihat, senyum yang tidak lagi ditujukan padaku. Aku mulai sering merasa gelisah. Setiap kali ponselnya bergetar, dadaku ikut bergetar. Aku tak berani bertanya, tapi rasa curiga itu tumbuh seperti bayangan yang tak bisa diusir. Aku mencoba menepis, mencoba percaya, namun setiap kali kulihat wajahnya, yang tersisa hanya jarak. Aku merindukan versi dirinya yang dulu. Seseorang yang menatapku dengan hangat, yang membuatku merasa cukup hanya dengan kehadirannya. Suatu pagi, ketika menjemur pakaian, aku mencium aroma parfum di kemeja Arman, parfum yang asing, lembut, dan bukan miliknya. Aku diam lama. Rasanya seperti ada sesuatu yang meremas dadaku. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Aku takut dengan jawaban yang mungkin ku dengar. Sejak hari itu, mataku terbuka. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil yang dulu kuabaikan. Panggilan tak terjawab di malam hari. Pesan yang dihapus sebelum sempat kubaca. Dan raut wajahnya yang selalu berubah setiap kali nama seseorang muncul di layar. Aku tahu, ada yang tak beres. Tapi aku masih berusaha menolak kenyataan. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Jam menunjukkan hampir tengah malam, tapi Arman belum juga pulang. Lampu sudah kupadamkan, hanya cahaya kecil dari jendela yang menembus gelap. Aku menatap pintu itu lama, menunggu suara langkahnya, sambil bertanya-tanya dalam hati, apakah rumah ini masih menjadi tempatnya untuk pulang? Hari-hari terasa semakin sunyi. Arman kini hampir tak pernah sarapan di rumah. Ia berangkat lebih pagi, pulang semakin malam. Alasannya tetap sama, lembur, rapat, urusan kantor. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikannya. Entah kenapa, setiap kali ku dengar dering ponselnya, jantungku langsung berdebar. Seolah tubuhku tahu sesuatu yang pikiranku belum siap untuk percaya. Suatu malam, Arman tertidur di sofa dengan ponsel masih di tangannya. Aku hanya ingin mematikannya agar baterainya tidak habis. Tapi saat layar menyala, pesan itu muncul begitu saja. Hati-hati di jalan, Mas. Aku rindu. Tanganku bergetar. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk memecahkan sesuatu dalam diriku. Nama pengirimnya tak kukenal, namun caranya menulis terasa begitu akrab. Aku menatap wajah Arman yang tertidur lelap, dan untuk pertama kalinya, aku merasa asing terhadap orang yang tidur di rumah yang sama denganku. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan segalanya dengan lebih hati-hati. Aku tahu di mana ia menyembunyikan panggilan, di mana ia menghapus jejak. Aku tak langsung marah, tidak langsung menuntut. Aku hanya diam, mencoba memastikan bahwa perasaanku tidak salah. Tapi semakin kuperhatikan, semakin nyata bukti yang kutemukan. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengikuti mobilnya setelah ia berpamitan lembur.
Aku berhenti di seberang kafe kecil di pinggir kota, dan di sanalah aku melihatnya. Arman duduk bersama seorang perempuan muda, mengenakan pakaian sederhana, tapi dengan senyum yang begitu manis. Ia tertawa, tawa yang sudah lama tak kudengar. Aku tak bisa bergerak, kakiku gemetar, mataku panas. Rasanya seperti melihat seluruh hidupku runtuh tanpa suara. Aku pulang tanpa bicara. Di rumah, aku duduk lama di depan cermin. Wajahku tampak lelah. Ada lingkar hitam di bawah mata, kulit pucat, dan pandangan kosong. Aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku berhenti bahagia? Sejak kapan aku begitu takut kehilangan seseorang yang perlahan sudah pergi? Beberapa hari kemudian, Arman mengakuinya sendiri. Dengan nada tenang, ia berkata, "Aku sudah tidak bahagia, Kak." Kata-kata itu menamparku lebih keras dari apapun. Aku menangis, bukan karena marah, tapi karena aku merasa gagal. Aku mempertahankan rumah yang sudah lama retak. Percakapan kami malam itu berakhir dengan kesepakatan yang tak pernah kuinginkan, cerai. Sejak hari itu, rumah menjadi kosong. Raka sering bertanya kenapa ayahnya tak pulang. Aku hanya bilang ayah sedang sibuk. Tapi setiap malam setelah ia tertidur, aku duduk di tepi ranjang, menatap foto keluarga kami di meja kecil, dan berusaha menahan air mata yang terus mengalir. Hidupku berubah begitu cepat. Dari seorang istri yang punya rumah dan keluarga, kini hanya seorang ibu tunggal yang berusaha tetap kuat di depan anaknya. Namun di balik kesedihan itu, perlahan muncul sesuatu yang aneh, rasa tenang. Seperti tubuhku mulai belajar menerima bahwa tidak semua kehilangan harus ditangisi. Sudah hampir 8 bulan sejak Arman pergi. Awalnya sulit. Setiap sudut rumah seperti mengingatkanku pada kepergiannya. Tapi waktu pelan-pelan mengubah segalanya. Aku mulai terbiasa menyiapkan sarapan hanya untuk 2 orang. Mulai terbiasa berjalan sendiri tanpa menunggu kabar dari siapapun. Luka itu belum hilang, tapi aku belajar berdamai dengannya. Hari-hariku kini diisi dengan pekerjaan dan mengurus Raka. Pagi ku habiskan di toko, sore menjemputnya dari sekolah. Malam, kami makan berdua sambil menonton acara anak-anak. Hidup sederhana, tapi mulai terasa ringan. Aku tidak lagi menunggu siapapun untuk membuatku bahagia. Aku hanya berusaha bertahan. Suatu sore, saat hujan turun, aku sedang menutup toko. Di depan pintu, ada seorang pria muda berdiri sambil memegang helm dan jas hujan basah. "Permisi, Bu. Apakah ini toko Bu Eka?" Tanyanya sopan. Namanya Raffi, 26 tahun, supplier bahan bangunan baru dari kota. Ia ramah, banyak senyum, dan bicara dengan nada santai yang menenangkan. Awalnya aku hanya menganggapnya rekan kerja biasa, tapi entah kenapa, setiap kali ia datang, suasana toko terasa lebih hangat. Raffi sering membantu mengangkat barang, kadang menawarkan tumpangan pulang saat hujan deras. Ia tak pernah melanggar batas, tak pernah memaksa bicara, tapi selalu ada di saat aku butuh bantuan kecil. Aku mulai merasa nyaman, meski ada rasa takut terselip di baliknya. Takut berharap, takut kecewa lagi. Suatu sore, ia datang membawa 2 gelas kopi dingin. "Bu Eka suka kopi manis atau pahit?" tanyanya sambil tersenyum. Aku menjawab pelan, "Tergantung siapa yang buat." Ia tertawa, dan entah kenapa, aku ikut tersenyum. Rasanya sudah lama sekali aku tertawa seperti itu. Sejak hari itu, percakapan kami menjadi lebih akrab. Ia bercerita tentang keluarganya, tentang mimpinya membuka usaha sendiri. Aku jarang bercerita, tapi ia tidak pernah memaksa. Hanya mendengar, lalu berkata, "Capek itu wajar, asal jangan berhenti." Kata-kata sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku mulai bergerak lagi. Namun di balik kenyamanan itu, aku tahu hatiku belum sepenuhnya sembuh. Kadang, saat Raffi tersenyum, bayangan Arman masih muncul di ingatan. Dan malam itu, saat Raffi mengantarku pulang dan berkata pelan, "Aku senang bisa kenal ibu, aku hanya terdiam." Ada sesuatu yang tumbuh, tapi aku belum tahu apakah aku siap menyambutnya. Hubunganku dengan Raffi berjalan perlahan, tanpa janji besar atau kata manis berlebihan. Ia hadir seperti udara, tidak memaksa, tapi selalu terasa. Setiap pagi ia mampir ke toko,
sekadar menanyakan kabar atau membawakan kopi. Aku mulai terbiasa dengan perhatiannya, meski dalam hati masih ada sisa takut untuk membuka diri. Suatu malam, kami makan di warung sederhana. Hujan turun pelan, dan lampu jalan berpendar lembut di genangan air. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, pekerjaan, anak, rencana hidup. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Aku tahu, hatimu belum benar-benar pulih. Aku nggak mau menggantikan siapapun. Aku cuma ingin ada di sini, kalau suatu hari kamu siap." Kata-katanya membuatku diam lama. Tak ada rayuan, hanya ketulusan yang jarang kutemui. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Arman di depan sekolah Raka. Ia datang menjemput untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Wajahnya tampak lelah, matanya menunduk. "Apa kamu sudah bahagia, Kak?" Tanyanya pelan. Aku menatapnya tenang. Tidak ada marah, tidak ada rindu, hanya perasaan lega yang sulit dijelaskan. "Aku sedang belajar," jawabku singkat. Sore itu, Raffi menjemputku pulang dari toko. Aku duduk di jok belakang motor, memandangi langit yang mulai gelap. Angin sore terasa lembut di wajahku. Untuk pertama kalinya setelah lama berjalan dalam kesedihan, aku merasa ringan. Bukan karena ada seseorang yang menggantikan, tapi karena aku akhirnya menemukan kembali diriku sendiri. Kini aku tahu, kebahagiaan tidak datang dari orang yang kita cintai, tapi dari keberanian untuk berdiri setelah jatuh. Luka memang meninggalkan bekas, tapi bukan berarti tidak bisa sembuh. Setiap orang berhak untuk hancur, tapi juga berhak untuk bangkit dan bahagia kembali. Saat motor berhenti di depan rumah, Raffi menoleh sambil tersenyum. "Besok aku antar lagi ya," katanya lembut. Aku tersenyum kecil. "Iya, aku tunggu. Kali ini bukan karena aku menunggu seseorang untuk kembali, tapi karena aku siap menyambut hidup yang baru." Pesan moral. Kadang kehilangan bukan akhir, tapi awal dari kita mengenal siapa diri kita sebenarnya. Hidup tak selalu adil, tapi selalu memberi kesempatan untuk mulai lagi. Dan di balik luka terdalam, seringkali tersimpan jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya.